Selamat datang di unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang pengujian kendaraan bermotor dan Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan UPT pengujian kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut. 1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan di jalan. 2. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan di jalan. 3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. 4. Sebagai pengelola penerimaan retribusi atau pendapatan asli daerah dari sektor pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan keempat Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang akan memberikan tata cara dan alur untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. 1. Pemilik kendaraan menuju loket pendaftaran dengan membawa persyaratan antara lain fotokopi buku uji atau sertifikat lulus uji, fotokopi STNK, fotokopi KTP atau surat kuasa apabila dikuasakan kepada orang lain. Setelah itu, petugas kami melakukan registrasi serta memberikan bukti pendaftaran sekaligus besaran tarif retribusi yang harus dibayar. 2. Selanjutnya, pemilik kendaraan melakukan pembayaran retribusi di loket Bank Jatim. 3. Tahap berikutnya yaitu prauji kendaraan, di mana pada tahap ini penguji melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan meliputi memeriksa kelengkapan item kendaraan, memeriksa nomor uji, nomor mesin dan nomor rangka kendaraan, memeriksa fungsi item kendaraan tanpa menggunakan alat uji. 4. Dilanjutkan tahap uji teknis kendaraan yang meliputi diesel smoke tester, digunakan untuk mengukur ketebalan asap gas buang kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar solar. Ambang batas kelaikan atau kelulusan pada kendaraan berbahan bakar solar Nomor 5 Tahun 2006 maksimal 70%. Emission Analyzer Tester digunakan untuk mengukur emisi gas buang yang dihasilkan dari kendaraan bermotor berbahan bakar bensin. Partikel yang diukur adalah karbon monoksida dan hidrokarbon. Ambang batas kelaikan atau kelulusan pada kendaraan bermotor berbahan bakar bensin sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 adalah tahun pembuatan kurang dari 2007, karbon monoksida 4,5%, hidrokarbon 1200 ppm. Tahun pembuatan lebih dari atau sama dengan 2007, karbon monoksida 1,5%, hidrokarbon 200 ppm. Pit lift XLP detector atau disebut juga sebagai Wheel Suspension Tester yang berfungsi sebagai alat memeriksa secara manual dari suspensi roda depan dan bagian-bagian bawah lainnya seperti bearings, silent block, tie rod, ball joint, dan wire line. Headlight Tester berfungsi untuk mengukur penyimpangan arah sinar kekuatan pancar lampu utama jauh kendaraan bermotor. Ambang batas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 Pasal 30 adalah kemampuan pancar lampu utama jauh minimum 12.000 kandela. Diukur pada kondisi putaran mesin lambat dengan defisiasi penyinaran lampu ke kanan 0 derajat 34, 10 cm atau 10 meter. Ke kiri 1 derajat 09, 20 cm atau 10 meter.
Sound Level Tester berfungsi untuk mengukur kekuatan bunyi klakson kendaraan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 Pasal 69, yaitu kekuatan bunyi klakson dengan satuan desibel. Toleransi kekuatan bunyi klakson 83 desibel sampai dengan 118 desibel. Seatbelt Tester berfungsi untuk mengukur sikap atau posisi kedua roda depan, to in, to out, yang dapat menyebabkan penyimpangan arah kendaraan. Ambang batas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 Pasal 68, yaitu penyimpangan maksimum minus 5 mm per meter sampai dengan plus 5 mm per meter. Diukur pada kondisi tanpa beban dengan kecepatan 5 km per jam. Kaca film Autolight berfungsi untuk mengukur tingkat kegelapan kaca film pada kendaraan dengan ambang batas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 Pasal 58 Ayat 5, yaitu tingkat kegelapan yang diizinkan kurang dari 70%. Exhaust Tester adalah alat untuk menimbang berat kendaraan masing-masing sumbu. Brake Tester berfungsi untuk mengetahui hasil pengukuran gaya pengereman dengan perlambatan paling sedikit 5 meter per detik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 Pasal 67, ambang batas efisiensi rem adalah rem utama minimal 50% dari berat sumbu, rem parkir minimal 20% dari berat kendaraan. Perbedaan rem roda kiri dan rem roda kanan dalam suatu sumbu maksimal 8%. Kedalaman alur ban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 Pasal 73, untuk kedalaman alur ban tidak boleh kurang dari 1 mm. Speedometer Tester dipergunakan untuk menguji ketepatan penunjukan speedometer kendaraan. Ambang batas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 Pasal 72 Ayat 2 bahwa penyimpangan alat penunjuk kecepatan atau speedometer pada kendaraan bermotor sebesar minus 10% sampai plus 15%. Semua pengujian kendaraan baik dari proses pra-uji sampai dengan uji teknis kendaraan dilakukan secara digital dan pemilik kendaraan dapat langsung melihat hasil dari proses uji kendaraannya pada layar monitor yang telah disediakan. 5. Setelah semua proses uji selesai dan dinyatakan kendaraan tersebut layak jalan, maka dilakukan pengesahan bukti lulus uji oleh penguji yang berkompeten. 6. Selanjutnya, penyerahan bukti lulus uji dan penempelan stiker berhologram. Untuk menghemat waktu dalam pelayanan, pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan melalui UPT Pengujian Kendaraan Bermotor menyediakan kemudahan pendaftaran uji melalui Siapro atau sistem aplikasi pengujian berkala online, yaitu pendaftaran uji kendaraan yang dilakukan secara online atau mandiri dengan mengunduh aplikasi melalui sebagai berikut. Pada aplikasi tersebut tersedia layanan 1. Informasi. Pada menu informasi ini berisikan SOP pengujian kendaraan dan persyaratan-persyaratan uji, yaitu mulai dari persyaratan uji pertama, uji berkala, numpang uji keluar, numpang uji masuk, mutasi keluar, dan mutasi masuk. 2. Pendapatan PAD. Pada menu ini berisikan realisasi pendapatan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor dan juga sanksi administrasi. 3. Data kendaraan. Dengan memasukkan nomor uji kendaraan atau nomor kendaraan, pemilik kendaraan dapat mengetahui data-data kendaraannya dan masa berlaku ujinya. 4. Hasil uji. Pada menu ini, pemilik kendaraan dapat melihat hasil uji kendaraannya. 5. Profil. Menu ini berisikan visi dan misi dari pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. 6. Daftar mandiri. Pada menu inilah pemilik kendaraan dapat melakukan pendaftaran secara online atau mandiri dengan memasukkan nomor uji atau nomor kendaraan, nomor handphone
dan jenis uji yang akan dilakukan, secara otomatis pendaftaran tercatat pada buku register pendaftaran uji yang ada di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, sehingga pemilik kendaraan tidak perlu lagi datang hanya untuk mendaftarkan uji kendaraannya. Di samping pemilik kendaraan bisa mendaftar secara online, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor juga menyediakan layanan lain, yaitu SMS Getaway, di mana pada layanan ini, 7 hari sebelum masa uji berkala berakhir, secara otomatis pemilik kendaraan diingatkan melalui pesan singkat atau SMS di handphone. Demikian, sistem aplikasi pengujian berkala online ini disediakan. Semoga kami dapat mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan dengan mengedepankan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang handal dan profesional untuk masyarakat Kabupaten Malang.